Ini namanya apa? Sushi apa? Sushi apa? Chicken jadi kan. Sushi. Sushi apa, bro? Sushi. Duh, lupa sih. Aduh. Hai, selamat siang semuanya. Saya Kak Rose. Ayo semangat semuanya karena kita sama-sama akan rumpi No Secret. Mwah. Hari ini saya punya banyak tamu, salah satunya adalah teman saya Betran yang kemarin itu story-nya saya bacain di sini, yaitu yang dia cerita adiknya lagi les nyetir kemudian mengalami pelecehan ya. Sempat marah, sempat diblok sama yang punya sekolahan. Kita mau tanya update-nya seperti apa, benarkah dia udah ketemu sama, nah ketemu sama siapa itu dia. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya kalau dunia maya mah ini memang kepo-kepo semata ya. Kita ke postingannya Zaskia Gotik, kemarin dia kayaknya habis berlibur, bikin TikTok juga ini di hutan mana ini kayaknya seru juga ya. Tulisannya sih karpetnya Bali-Bali, apakah di Bali atau karpetnya doang ya tulisannya Bali. Cuman yang menjadi daya tarik bukan liburannya. Muncullah artikel bunyinya seperti ini, jeng jeng. Unggah momen liburan, perut besar Zaskia Gotik jadi sorotan. Astaga, ini membuat aku jadi ingin tarik perut terus ya. Ya, begitu. Coba kita lihat komen netizen seperti apa. Coba kita lihat perutnya ya. Ya kan, ya mungkin dia lagi karena di rumah aja makan banyak kali ya. Kata baru hamil, kok udah kelihatan besar banget gitu. Satu, yang berikut. Hamil berapa bulan sih? Kak, kok kayak umur-umur 4 bulanan hamilnya? Kepo. Lanjut, perutnya dah mentolo, bukan main, perasaan baru nikah dah gitu ya. Yang berikut ada lagi komen netizen, ya sebangsa itulah pokoknya banyak ya. Nggak usah Zaskia Gotik, saya juga suka ditanya, Kak hamil ya gitu. Ya udahlah, tapi kan kalau Zaskia Gotik ya karena dia artis ramai ya kan. Kita akan menelusuri dia nikahnya bulan apa sih, bulan Mei kan? Bulan Mei nikahnya. Terus di ini momennya dia nikah secara agama dulu. Terus habis gitu dia posting kalau positif sekaligus nih ada dengan menunjukkan beberapa ini kan nikahnya. Next yang waktu dia hamil tuh dia tunjukinnya pada bulan apa? Nih. Ini tanggal apa? Juni tanggal 15. Tadi pagi Neng coba tes pack hasil garis 2-nya jelas banget. Itu tanggal Juni. Juni berarti masih sebulan ini dong ya. Tapi kan kita nggak tahu. Oh nikahnya bulan April, Mei, Juni. Tapi jangan lupa pada saat dia mengumumkan dia hamil dia kan memberitahu bagaimana caranya supaya cepat hamil yaitu dengan makan kurma muda. Siapa tahu kalau makan kurma muda cepat hamil ya. Kita lihat dulu profil Betran Antolin berikut ini. Bertrand Antolin, aktor berusia 39 tahun ini memulai karirnya sebagai presenter dan dikenal berkat sinetron Sevilla tahun 2002 bersama Marcella Zalianty. 19 Juni kemarin, Bertrand yang pernah berjualan es mambo itu mengabarkan lewat akun Instagram bahwa adik perempuannya menjadi korban pelecehan seksual oleh guru les mengemudinya. Nomor telepon pemain sinetron ganteng-ganteng serigala ini sempat diblokir ketika menghubungi tempat les saat ingin berbicara langsung dengan ownernya dan melaporkan kejadian yang menimpa adiknya, namun kini ia telah menemukan pelaku pelecehan terhadap adik kandungnya tersebut. Bagaimana kondisi adik Bertrand saat ini? Dan mengapa Bertrand tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kan sekarang kita udah gak ada penonton beneran ya, jadi harus kita keren. Terima kasih. Betran. Hai. Aduh aku kemarin baca story kamu, aku ikut gemas, aku ikut Sama. komentar ya kan. Aku bilang lindes aja Yes. gitu ya. Ini karena emang ngeselin yang kayak gini-gini nih ya. Ada artikelnya sampai Betran murka adiknya jadi korban pada saat les nyetir. Ya. Kamu tapi belum ketemu ya sama pelaku itu, belum ketemu ya? Saya karena saya sampai ke tempat tempat lesnya tutup kan. Terus ada nomor telepon yang tertera di kaca tempat les tersebut, saya hubungi. Namanya Yuli. Ya kan? Saya coba hubungin, saya kasih tahu kalau saya mau bicara sama owner karena adik saya mengalami pelecehan oleh salah satu guru atau drivernya.
ya kan, saya malah diblok. Kamu malah diblok. Diblok, ya sudah, saya cari pemiliknya di mana, saya dapat rumahnya, saya samperin. Terus? Ya kan, keluarlah ibu-ibu yang sudah sangat tua, ya kan, saya cerita, ya kan, kalau adik saya mengalami hal tersebut, ya kan, ya mungkin sudah tua, bukan minta maaf tapi defensif duluan, it's okay, ya kan. Terus ngobrol, ya kan, dia justru malah menyebutkan nama driver yang dia curigai rada genit. Nah, saya diam aja. Beliau nanya nama adik saya, nama drivernya siapa, silahkan investigasi dulu deh. Jangan berdasarkan hanya mulut saya, ada nggak korban lain yang mengalami hal yang serupa. Ya kan, saya juga, keinginan saya cuma satu, ya kan, jangan sampai ada korban selanjutnya. Hanya itu. Ya kan, dan saya sangat berhati-hati apa yang saya keluarkan di sosial media. Tujuan saya cuman adalah semua orang tua tahu kalau anak lagi les ditemenin. Hanya itu aja. Mau les matematika kek, les mobil kek, mau apa kek. Dan nomor telepon anak tidak sama gurunya. Ya kan, kalau mau menyesuaikan jadwal sama orang tuanya. Sama orang tuanya. Nah, karena chat-chat apa yang menurut saya tidak pantas ya. Gitu loh. Itu bagaimanapun saya geram. Walaupun yang bikin saya lebih kesal adalah ini terjadi di bulan November tahun lalu. Udah lama dong. Oke, adik kamu tuh umur berapa? Terus kamu taunya bagaimana kalau dia mengalami itu? Padahal itu kan bulan November. Kamu baru tahu di sekarang Jadi ini. adik saya kan sudah kita habis cari kampus untuk dia kuliah. Kita lagi hobi lari pagi, ya kan? Lari pagi kita melihat mobil-mobil parkir kursus mobil. Saya bilang, lancarin kamu punya les mobil. Jangan sampai supir nggak masuk, kamu nggak bisa kuliah. Itu kapan nih? Bulan-bulan Mei? Baru? Yes, Juni a ini? few days ago. Oke. Saya butuh 3 hari untuk berpikir dan nanya sama keluarga, nanya sama sama my lawyer, apa nih jalur yang terbaik. Saya juga nggak mau seuzon kan. Terus dia bilang dia nggak mau, the driver is a creep. Aneh. Sampai rumah saya terus kenapa ternyata satu rumah udah tahu kecuali saya. Dia bahkan sampai nggak nyaman di hari-hari terakhir dia les, dia minta bokap, ya kan, dia minta bokap untuk menemani, ya terus? kan, tidak boleh. Bokap disuruh pulang. Siapa yang nggak ngebolehin nggak tahu siapa? Saya nggak tahu, cuman kan saya juga nggak mau terlalu push, cuman saya tanya sampai sejauh mana. Ada nggak kamu dipegang di bagian intim? Dia bilang enggak, gitu. Oke, fine. Makanya saya samperin lah ke sana, gitu. Cuman ya karena yang keluar juga sudah ibu-ibu sudah sepuh ya. Kalau better ngegas juga takutnya ibu itu sakit atau apa, ya kan? Dan juga banyak sekali netizen yang juga mengalami hal yang serupa, ya kan? Kalau kita baca di komen kemarin, ya kan? Terus kalau sampai saya terus ngegas, ibu itu sakit, amal jari saya hilang dong, kan? Buka tempat lesnya, siapa di mana? Kalau karena satu oknum, satu perusahaan harus mengalami kerugian, saya juga nggak mau hal seperti itu. Dan juga orang pada bilang laporkan ke polisi. Nah, tapi kan delik aduan harus dari korban. Adik saya tidak pernah mau wajahnya terpampang dimanapun. Jadi karena memang adik saya sama saya beda warna. Saya bule karena bapak saya bule. Ya, bapak tiri saya karena Asia, adik saya pun hitam. Dan kalau diperhatikan saya tidak pernah posting selain ibu saya. Karena pernah adik saya posting, namanya mulut netizen ya. Kok adiknya beda sih? Kok adiknya pesek sih? Kok ini? Jadi adik saya jadi insecure. Makanya dia tidak mau sama sekali. It's like that. Bahkan ada saya baca komen hoax. Ada yang beberapa komen bilang yang menurut saya kok bisa ya orang nyumpahin orang lagi kena bencana malah disumpahin. Oh gitu? Itu several, I'm like, bahkan ada media yang twist beritanya untuk mungkin menguntungkan biar dibaca kali ya. That's so sad. Seolah-olah twistnya? Ya, banyak lah. Banyak. It's inappropriate. Buat saya itu hal-hal yang menurut aku kok orang lagi kena musibah kok komennya seperti ini. Ya mungkin yang menulis seperti itu tidak tahu ya hal-hal sedemikian itu pelecehan. Walaupun mungkin dianggap itu kan cuma ringan, dipegang tangan, dipegang pahanya gitu ya, di chat I miss you, kamu cantik deh gitu sama orang yang kita nggak kenal, orang yang nggak nyaman buat kita. Mungkin gitu. juga umurnya juga jauh lebih umurnya tua kan. Itu tuh sangat pengen kita tabok sebagai gitu ya. yang punya sebagai putri.
Sebagai seorang sebagai ibu. ibu dan sebagai perempuan yang juga pernah mengalami Mengalami. beberapa hal kayak gitu, itu rasanya marah sekali gitu ya. Tapi di satu sisi juga kita nggak berdaya, karena kita agree. takut kalau melakukan apa-apa, apa efeknya buat kita gitu. Jadi Ada yang percaya nggak? Itu nomor satu kan? ya kalau orang tua kita pasti percaya. Pasti percaya. Tapi ada, nggak usah gitu, kadang-kadang orang nggak tahu ya, saya pernah dilecehin sama kakek-kakek di bis. Kakek-kakeknya berdiri, saya duduk di bis, saya bermaksud baik, saya Memberikan kasih dia tempat duduk. Aha. Begitu dia duduk, terus dia gini, ngedipin saya terus gini. Ngajak pangku di dia, itu kakek-kakek yang mungkin orang nggak tahu. Oh, masa sih kakek-kakek kayaknya lemah tak berdaya? Ya ada, emang namanya pelecehan itu bisa terjadi. It happens kan. Heeh. Cuman yang saya sangat bersyukur ya, saya karena sosial media saya ya kan it became jadi Jadi rame. berita nasional, semua orang tua jadi sadar kalau anak les itu ditemenin, mau les matematika, mobil dan lain-lainnya. Ya, betul. Ya kan juga pemilik sekolah les segala macam juga akan lebih Ya, berhati-hati. betul. Permintaan saya cuma satu kok kepada pemilik sekolah les itu, jangan ada yang sendiri deh, mau laki-laki mau betul. perempuan Jadi, ditemenin. Jangan ada lagi aturan-aturan yang seolah-olah kalau ada anak mau ditemenin sama orang tuanya atau siapa pendampingnya itu tidak diperbolehkan. Itu harus diperbolehkan karena kita wajib untuk menjaga diri kita sendiri, begitu ya. Dan ini memang kasus hukum tidak, masih menunggu adik kamu tidak mau ya? Dia tidak mau ya karena hal seperti, tapi it's okay. Itu kan hak dia pribadi, cuman saya bersyukur adik saya tidak kenapa-napa, dia malah she's strong, dia bahkan minta dia mau belajar bela diri. Oh, oke, Saya bela diri. respect, Tetap belajar bela diri juga tetap harus ditemenin. yes, Iya. of course. Saya sangat-sangat respect, dia itu kuat, Ya. dia she's a good girl. Oke. Salam buat adiknya ya. Ada will. banyak perempuan di luar sana yang juga ya. Kalau sehari-hari kita di tempat umum tuh resikonya seperti itu tuh Of ada course. selalu gitu. Jadi kita harus tetap berhati-hati, waspada. Benar kata Betran, ini salah satu tipsnya kalau les nyetir ditemenin. Apalagi kalau Semua perempuan. les, segala macam les. Kalau Perempuan anak maupun laki semua harus ditemenin ya. kayak ibu saya, adik saya dari TK sampai dia kelar SMA, ya kan, ngapain sih dianterin ke sekolah walaupun ada supir? Iya. Di mobil juga, kita Di kan nggak mobil tahu. juga tetap harus ditemenin. Dijemput pun dijemput. Iya. Dan juga mungkin perlu juga belajar latihan bela diri. Dan ya itu ya. Dan buat pelaku-pelaku yang suka itu ya. Dan buat para korban ngomong, jangan sudah lewat udah lama gitu loh. Oke. Say it, Betul, ngobrol sama keluarga at least. Ya, dan bilang kalau nggak merasa nyaman, bilang Yes. berhenti. Jangan karena kita nggak enak, takut nggak dipercaya, terus kita maksain diri, akhirnya kita yang rugi banyak, begitu. Jadi kalau memang sudah tidak nyaman, bilang no, saya nggak mau terusin, it's okay, It's okay. gitu. Walaupun nggak ada yang percaya, bodoh amat, ya. Ya. Karena kita adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Kalau Veteran, ya. yes. Apalagi Ya, ada yang mau ya kalau misalnya nggak nyaman dengan lesnya, berhenti. Ya, berhenti. Nggak apa-apa, walaupun udah bayar, It's okay. uang mah nggak ini ya, yang penting Tuh. keselamatan. Baik, Betran, terima kasih banyak. Thank you so Aduh, sayang much. sekali tuh, udah katanya. Betran, terima kasih banyak atas kehadirannya. Most Mudah-mudahan welcome. ini juga bisa menjadi pengingat buat semuanya ya. Thank you. Masih ada bintang tamu lagi yang mau kita wawancara dah. Kalau ini Anwar ya. Anwar ini ada hal yang menarik yang akan kita bahas tentang Anwar, bahwa ternyata Anwar itu udah meraih gelar magister ya. Wah, luar biasa sambil memasak. Kita lihat profilnya Anwar berikut ini. Anwar Sanjaya Pigano atau Anwar Bab, komedian 27 tahun ini memulai karirnya di MasterChef Indonesia 2015 hingga masuk 10 besar. Pria yang kerap disebut mirip Olga Syaputra dan Ruben Onsu ini adalah lulusan S2 Ilmu Gizi Universitas Negeri Jakarta setelah sebelumnya lulus S1 Tata Boga dan kini memiliki 53,3 ribu subscribers di YouTube channelnya berkat konten memasak sambil melawak. Komedian yang kerap mengunggah foto dengan caption lucu soal pacar seperti Assalamualaikum Uhti, Ta'arufan You ini kini berhasil memiliki bisnis kontrakan 100 pintu berkat stripping di berbagai program TV. Benarkah Anwar sempat dimusuhi Dede Sukandar karena sakit hati jobnya direbut? Dan benarkah Anwar selalu mengalami kesulitan dalam mengucapkan kata-kata tertentu? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baiklah, ada Anwar. Aduh, Anwar kamu tuh
Karena kamu tamu istimewa, aku kasih mie ya. Aku curiga deh. Kamu gak usah curiga, aku jujur kok. Mie ini mie pedas, ya kan? Namanya aja udah gak enak. Udah pedes. gak enak. Udah gitu ditemenin sama cabai-cabai di sekitarnya ya. Karena sambil kamu makan ini, sambil kamu jawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan jujur. Ini aku yang bikin buat Kak Fendi Rose. Enak aja. Mentang-mentang kamu bisa masak ya? Gak ada. Kak, aku gak suka pedes, Kak. Masa? Serius. Ay, aku gak percaya, coba dulu deh. Siapa tahu kamu suka. Jangan lupa kamu pakai ini ya, pakai facial dan kamu begini. Aku cobain ya. Diangkat aja nggak apa-apa. Aku dari jauh deh, biar aku nggak. Nah, diangkat aja. Kayak jadiin akuarium, sumpah. Nah, angkat jadiin bando. Nah, ya elah cuma dijilat doang. Hei, dimakan. Sumpah pedes banget demi ampun. Oke, kamu belum akan dikasih minum sebelum kamu jawab pertanyaan Nggak aku apa-apa ya. ya. Anwar, jawab pertanyaanku. Apakah pertanyaanku ini fitnah atau fakta? Anwar, fitnah atau fakta? Ini pedes banget, gak bohong, Kak. Bahwa banyak orang nggak percaya kalau kamu itu lulus S1 Tata Boga dan S2 Ilmu Gizi. Karena kamu itu kalau ngomong aja kadang-kadang suka salah, suka lupa-lupa. Fitnah atau fakta? Fakta. Kamu S2? Iya. Ilmu Gizi. Ilmu gizi. Nah ini kan bergizi, berarti kan kamu tahu cabai itu mengandung banyak vitamin C. Ya itu kalau takarannya pas, tapi kalau over kayak gini yang ada malah jadi penyakit. Ya dikit aja ya, tapi sering. Dikit-dikit tapi sering. Oke. Emang kamu Dikit kenapa tapi sih suka kalau ngomong tuh suka kebalik-balik, suka salah tuh kenapa, Anwar? Kebanyakan makan cabai atau gimana? Enggak, aku tuh kayak nggak tahu, Kak. Lidah aku tuh kayak belok gitu. Belok. Lidahnya tuh kayak kiri kanan. Ya, apa yang dipikirin sama apa yang diomongin suka Iya, keliru. kadang kita Oh. mau ngomong apa, kepikirinnya nggak tahu gitu. Oh, oke. Terus emang nggak bisa kayak Inggris gitu kan. Oh, baik. Ini makan nih. Iya, sambil makan. Nah, sekarang Yum. kalau gitu kita challenge ya. Ini kan ada istilah-istilah nih di dalam ilmu pergizian. Iya, apa itu? Kamu masih inget nggak? Kamu kan S2 pergizian ya. Udah lama banget Apakah ini. yang dimaksud dengan makronutrien? Gue takut sumpah. Kak, aku takut dosen aku nonton lupa. Ya nggak apa-apa. Kamu kapan sih lulusnya? S2? Udah lama. Tahun? Tahun 2015. 2000. Baru 5 tahun Anwar. Makro itu berarti besar. Besar. Nutrien itu berarti? Nutrisi. Nah oke, berarti? Nutrisi yang sangat besar. Takut. Makronutrien adalah zat gizi yang memberikan energi bagi tubuh dalam jumlah besar. Nggak ada Benar pertanyaan juga. lain apa, Kak? Oh, yang berikutnya. Molybdenum. Apakah molybdenum? Molid. Molib. Oh iya tahu. Pakai B, molib. Kalau nggak salah ya, Heeh. itu kandungan apa ya? Apa? Vitamin, mineral, serat, Kak, apa? sumpah, aku lupa. Molybdenum adalah jenis mineral mikro yang berperan penting untuk tubuh. Lanjut berikutnya. Jatuhnya kayak ketemu dosen. Fortifikasi. Apakah fortifikasi? Oh ini, fortifikasi. Dia standar bagus apa enggaknya? Proses penambahan mikronutrien. Jadi Ini itu adalah fortifikasi ya? fortifikasi adalah sebuah proses ya. Oke, yang berikutnya ini gampang kalau ini harus Apa tahu ya? kamu. Gratinating. Oh, itu proses pemasakan dengan api yang ada di atas. Oke, kalau di sini sih tulisannya adalah proses pemberian warna coklat pada makanan yang sudah matang dengan menggunakan alat salamander. Iya sama aja. Oh sama aja ya. Biar ada teknik matang-matangnya Oh, gitu. oh yang digeseret gitu Iya, ya. kayak digeratang oh. gitu. Oh iya itu kalau itu aku percaya aja deh Iya sama kan? kamu ya. Soalnya aku juga nggak ngerti. Anwar makan lagi, jawab lagi pertanyaanku. Fitnah atau fakta? Bahwa kamu ngutang ke banyak orang. Termasuk Mumu sampai berantem. Terus minjem ke Raffi Ahmad dan Bang Billy sampai mereka lupa buat nagih hutang ke kamu. Fitnah atau fakta? Jawab jujur. Fakta. Tapi nggak begini ceritanya. Gimana ceritanya? Jadinya kalau sama Mumu itu zaman-zaman dulu, Kak. Zaman casting-casting dulu. Zaman casting-casting. Jadi kayak kita tinggal bareng. Tinggal bareng. Tapi ada sekatnya. Oh ada sekatnya. Terus Oh, terus kayak karena dulu kan kalau honor lama turun Iya. kan. Jadi nggak ada, jadi minjem sama Mumu. Nah Mumu tuh tabu, setiap Anwar gajian tuh hari Jumat. Terus aku suka kayak bilang, belum gajian, baru udah gajian. Kayak gitu, jadi berantem tuh gara-gara uang. Oh saga, terus? Terus dia juga dia tuh yang sering minjem uang buat bayar kosan. Tapi nggak pernah mau bayar, bilangnya udah bayar. Yang ditagih dia marah. Oh, gitu. iya, iya, Lebih iya. galak orang yang punya utang. Iya kan? Sekarang masih temenan sama Mumu? Bahkan karena utang jadi deket banget sama Mumu. Karena Karena utang. Oh ya ampun. Karena tahu keuangan masing-masing Baru gitu. kali ini ya karena utang justru dekat. Biasanya karena utang tuh jadi nggak temenan gitu ya. Iya gitu. Terus tadi Billy sama Raffi. Kamu utang apa
sama Billy sama Raffi? Nah kalau sama Tapi mah Raffi sama Billy mah duitnya udah banyak. Enggak, Mah. kalau Raffi itu nawarin pas zaman kita ada pandemi kan. Kan agak syuting agak tersendat kan. Terus? Raffi itu ngechat Anwar yang nanya, "Heh, lu ada kerjaan nggak?" kata gitu. Nggak ada nih, karena kan bercanda ya kan. Lu punya uang nggak? Nggak punya uang, ah. Lu mau uang? Terus ditransfer sama dia 10 juta. Serius? Terus? Ditransfer sama Raffi kan. Terus bilang, ini serius tak? Iya udah pakai aja. Nah terus Anwar diundang ke kontennya, konten YouTube-nya. Set, dia bahas-bahas lah. Tapi dia bilangnya katanya aku yang minjem duit. Buat di konten itu supaya rame. Astaga, kalau gitu mah kurang 10 juta. Iya makanya aku bilang tahu begitu. Aku bilang 50 juta kalau nggak 100 juta kan. Iya, ini pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik udah kayak gitu, selesai kayak gitu dia bilang apa? Ya udah di depan orang banyak dia bilang gini, ya udah utangnya lunas. Lah kok utangnya lunas? Siapa yang punya utang? Gimana ceritanya? Kerjain kamu ya. Kalau sama Bang Billy, Nah sama kalau gitu sama tuh. Bang Billy sama, itu kita ada acara sahur. Terus? Ada penonton kan, pas kemarin nih Iya. ada home band, ada kru. Terus kita biasa kalau sahur itu kan bagi-bagi uang kan. Tiba-tiba dia ngomong hari ini Anwar bagi uang. Aku pikir cuma asal sebut nih, Anwar bagi uang 5 juta untuk semuanya. Asal ngomong niatnya, karena emang belum gajian kan. Iya. Terus Billy langsung ngomong gini, oke War, gue pinjemin 5 juta. Tapi dia bilang gini, udah nggak usah diganti, santai. Besoknya ditagih terus pas acara. Aduh, korban konten lagi. Terus netizen tuh, sampai aku dimaki-maki netizen ya katanya dasar artis kerja tiap hari tapi buat bayar utang nggak punya, kata gitu. Dasar netizen nggak tahu kalau gimmick dia. Iya dasar lu netizen. Oke, satu pertanyaan lagi. Anwar fitnah atau fakta? Apa itu? Bos, sekarang kamu itu udah hitungannya lumayan sukses ya kan? Amin. Acaranya ada di mana-mana. Dan karena kamu sudah mulai sukses, kamu sudah mulai menaikkan harga-harga kalau diundang jadi bintang tamu, jadi host, jadi pokoknya segala macam kamu sekarang naikin harga. Dan berbeda lagi harganya kalau diminta masak. Karena kamu merasa, ih aku kan udah S2, pasti harganya harus lebih mahal. Vita atau fakta? Jawabannya sudah menunjukkan kemana-mana. Sir? Ini makanannya sebetulnya sih gampang-gampang susah. Iya, Kamu bisa masak ini bisa, dengan baik, bisa. yakin? Yakin, Pak. Kalau misalnya pulang hari ini bagaimana? Kalau pulang nggak mau. Hati-hati ya. Siap. Anwar, Sir. file. Iya, Dapat apa kamu? dapat ikan kepala sebelah. Ikan kepala sebelah. Ini namanya apa? Sushi apa? Sushi apa? Chicken jadi kan. Sushi. Sushi apa, bro? Sushi. Aduh, lupa sih, aduh. Pak, Nyonya yang tadi saya bilang. Nyonya siapa? Susi. Tua, Pak. Susi. Chef. Ngerolnya itu kan karena saya baru pertama kali. Nah, Jadi saya kesulitan waktu ngegulung-gulung. sudah nyicipin belum? Belum, kan lepas. Harus dicipin. Enak. Kok pedes ya?